kita akan membahas mengenai pengajuan angka kredit pada aplikasi e-Kinerja BKN. Ada beberapa syarat utama dalam mengajukan PAK. Yang pertama adalah SKP yang diinput di e-Kinerja BKN sudah selesai dinilai oleh atasan langsung atau pejabat penilai. Kemudian yang kedua adalah PAK lama itu merupakan PAK hasil integrasi tahun 2022 yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Artinya Bapak Ibu sudah memiliki PAK integrasi. Contohnya seperti ini. Ini adalah merupakan contoh dari PAK integrasi tahun 2022. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penambahan PAK tahun 2022 adalah yang pertama yaitu kita login dulu pada aplikasi e-Kinerja BKN. Tentu saja dengan memasukkan NIP, password dan kode OTP Bapak Ibu. Kemudian kita pilih menu angka kredit. Kurang lebih seperti gambar di samping. Pada bagian e-Kinerja itu klik tab angka kredit seperti gambar. Kemudian akan muncul menu seperti ini. Nah, menu angka kredit itu adalah merupakan fitur untuk mengkonversikan nilai SKP menjadi angka kredit yang kemudian akan menjadi SK PAK dan terintegrasi di riwayat angka kredit pada profil si ASN atau My ASN Bapak Ibu. Kemudian kita klik menu. Nah, menu tambah PAK ya, yang di pojok paling pojok atas tuh ada tambah PAK tahun 2022 seperti di gambar. Maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, Bapak Ibu isi. Nah, ini menggunakan PAK integrasi yang sudah diintegrasikan tadi, seperti contoh di awal itu adalah yang halaman ketiga, artinya lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga ya, yang ada nomornya ini. Jadi yang kita pakai yang lembar ketiga dulu. Nah, kemudian ini kan ada nomornya kita masukkan di sini. Kemudian jumlah angka kreditnya, totalnya kita masukkan di situ. Tanggalnya kita masukkan. Kemudian file ini itu sudah dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Untuk ukuran jangan lebih dari 1 MB. Yang halaman ketiga ini ya, yang lembar ketiga dari PAK integrasi, satu lembar ini aja. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah apa? Nah, akan muncul seperti ini di aplikasi e-Kinerja Bapak Ibu. Klik menu aksi. Ini menu aksi ini ya. Nah, lalu kemudian klik ajukan PAK. Maka akan muncul perintah seperti ini. Apakah Anda yakin untuk mengajukan PAK? Jika Bapak Ibu yakin, silahkan klik OK. Nah, maka ketika diklik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau di sini disebut warna orange, pengajuan. Artinya Bapak Ibu adalah mengajukan. Nah, sampai di sini proses penambahan PAK tahun 2022 itu sudah selesai. Status PAK kemudian menjadi pengajuan. Nah, silahkan sampaikan kepada pejabat penilai atau atasan Bapak Ibu langsung untuk menyetujui PAK-nya. Jika Bapak Ibu guru, maka atasan langsung Bapak Ibu guru adalah kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Kemudian angka kredit yang baik, kita lanjut. Angka kredit 2022 yang telah diajukan harus disetujui terlebih dahulu oleh pejabat penilai. Pejabat penilai dapat melakukan persetujuan angka kredit tahun 2022 pada menu pengajuan PAK dengan cara klik detail pada daftar angka kredit bawahan, kemudian klik setujui PAK untuk menyetujui PAK. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, pada nama ini kan di angka kredit bawahan, di bagian persetujuan PAK, ini pejabat penilai login dulu ke e-kin-nya, kemudian di bagian tab persetujuan PAK, di daftar angka kredit bawahan, cari nama yang bersangkutan yang melakukan pengajuan, seperti ini, lalu diklik di detail. Maka akan muncul menu seperti ini.
klik setujui, selesai. Nah, jika pak telah disetujui maka akan muncul menu berikut ini. Nah, ini di menu Bapak Ibu yang melakukan persetujuan tadi. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah Bapak Ibu bisa menambahkan pak tahun 2023. Itu bisa diinput setelah menambahkan pak tahun 2022. Selanjutnya untuk menginput angka kredit tahun 2023, pastikan SKP telah dinilai oleh pejabat penilai. Karena apa? Karena jika SKP-nya belum selesai atau belum dinilai, maka Bapak Ibu tidak akan bisa untuk melakukan penginputan atau penambahan pak tahun 2023. Nih, pastikan seperti ini dulu kurang lebihnya ya. Di periode tahunan itu sudah ada nilai semua. Walaupun di bagian capaian gelar organisasinya masih belum final, tapi ini masih bisa kita lakukan pengajuan untuk penambahan pak di tahun 2023. Pilih menu tambah untuk membuat pak tahun 2023, yaitu di bagian sini. Nah, kemudian isi menu yang muncul di sini. Itu yang pertama kita pilih tahunnya dulu, kemudian SKP-nya. Ingat periodenya ya, periode SKP 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Kemudian periodenya yang dimana Bapak Ibu telah memiliki atau memperoleh predikat. Contoh di sini predikatnya baik. Itu adalah periode tahunan yang berhubungan dengan SKP tadi. Kemudian pilih tab pengajuan angka kredit. Nah, di situ angka yang di situ, nilai angka kredit itu akan muncul otomatis sesuai dengan predikat SKP Bapak Ibu. Jika baik akan muncul nilai sekian, jika sangat baik akan muncul juga nilai sekian. Kemudian untuk tempatnya, karena ini kita sepakati aja untuk Kabupaten Seruyan, kita tulis nama kabupatennya aja. Contohnya kita isi lokasi Seruyan. Kemudian untuk tanggal diisi sesuai dengan tanggal penginputan pak, artinya kapan Bapak Ibu mengajukan pengajuan penambahan paknya ya. Kemudian centang sesuai kebutuhan. Nah, jika nanti di sini itu timbul artinya bisa dicentang, maka Bapak Ibu wajib mencentang. Jika angka kreditnya telah memenuhi, maka dicentang untuk kenaikan pangkat. Dan jika angka kreditnya juga memenuhi untuk kenaikan jenjang jabatan, maka dicentang untuk kenaikan jabatan. Nah, jika semua kolom sudah diisi, maka klik OK. Nah, ingat untuk yang info tanggal di sini ya, kita pastikan lagi untuk info tanggal. Misal nih, Bapak Ibu mengajukan pak tahun 2023 melalui Ken itu di tahun 2026 seperti sekarang. Maka di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih di tanggal kapan Bapak Ibu mengajukan. Misalnya hari ini di tanggal 13 Januari atau pokoknya di hari kerja lah, yang pasti di hari kerja. Misalnya hari ini di tanggal 8 Januari 2026, maka Bapak Ibu di sini mengisinya tanggal 28 Januari tahun 2026. Karena nanti ini akan berhubungan dengan nomor pak yang diterbitkan secara otomatis melalui sistem. Ya. Ini sesuai dengan tanggal kapan Bapak Ibu mengajukan penambahan pak di tahun berjalan. Artinya misalnya tepak tahun 2023 Bapak Ibu tambahkan di tahun 2026, maka secara otomatis di sini juga nanti Bapak Ibu harus memilih di tahun 2026 ya. Oke. Nah, setelah klik OK, maka status pengajuan pak Bapak Ibu akan berubah menjadi draft. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu klik aksi, kemudian pilih buat preview pak seperti ini. Buat preview pak, baru ajukan pak. Nah, seperti ini. Nanti di sini akan ada tulisan preview pak berhasil dibuat, baru klik ajukan.
Jadi Bapak Ibu setelah pengajuan tahun 2023 tadi, di bagian sini masih tertulis draft. Pada bagian sini klik menu aksi, sini aksi, baru pilih buat preview pak. Secara otomatis Bapak Ibu nunggu dulu, nanti di sini akan muncul tulisan preview pak berhasil dibuat. Nah, setelah berhasil dibuat baru klik ajukan pak. Setelah diajukan, status pak akan berubah menjadi draft pengajuan. Kurang lebih seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini proses penambahan pak tahun 2023 itu sudah selesai. Status pak kemudian berubah menjadi pengajuan. Silahkan Bapak Ibu hubungi atasan langsung Bapak Ibu ya. Nah, jika setelah disetujui oleh atasan langsung Bapak Ibu, maka pak yang awalnya dari pengajuan akan berubah menjadi persetujuan. Nah, ini yang saya bilang tadi, draft pak berhasil dibuat, artinya buat preview pak tadi ya. Nah, ini file TTD basah telah terunggah, artinya pak Bapak Ibu sudah diunggah oleh atasan Bapak Ibu secara langsung. Setelah tadi disetujui, dibuat draft paknya, didownload oleh kepala sekolah atau atasan penilai langsung Bapak Ibu, langsung ditandatangan dan dicap basah oleh atasan penilai, langsung diunggah. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk memperoleh pak Bapak Ibu tinggal di sini di menu aksi, klik di sini unduh pak. Nah, Bapak Ibu akan memperoleh pak tahun 2023. Oke, dari tadi kan kita membahas masalah pengajuan pak oleh bawahan. Nah, sekarang ini adalah tata cara persetujuan pak oleh pejabat penilai kinerja. Yang pertama tentu saja login. Ya, seperti biasa login menggunakan NIP, password dan kode OTP Bapak Ibu selaku pejabat penilai. Masuk ke Aikin, pada menu persetujuan pak Bapak Ibu akan menemukan beberapa bawahan Bapak Ibu yang telah melakukan pengajuan seperti ini. Nah, di bagian sini, di bagian pojoknya itu Bapak Ibu tinggal memilih detail, maka akan muncul menu seperti ini. Di klik detail yang tadi, maka menunya akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal memilih setujui pak. Nah, seperti ini. Bapak Ibu memang punya hak. Bapak Ibu sebagai pejabat penilai itu dapat memilih menolak pak atau menyetujui pak. Jika Bapak Ibu setuju, maka akan muncul menu seperti ini, pilih OK. Maka secara otomatis pak yang diajukan oleh bawahan Bapak Ibu telah berhasil disetujui. Nah, jika Bapak Ibu ada sesuatu dan lain hal ingin membatalkan, maka Bapak Ibu bisa memilih batalkan persetujuan pak ya. Setelah pak berhasil disetujui, pejabat penilai memilih metode tanda tangan. Nah, artinya Bapak Ibu seperti yang saya bilang di awal tadi, ada tanda tangan basah atau scan barcode. Nah, di sini hal-hal yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diklik dulu, dipilih metode tanda tangannya. Apakah tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah? Jika Bapak Ibu belum memiliki tanda tangan elektronik, Bapak Ibu memilih tanda tangan basah. Kemudian, setelah Bapak Ibu memilih metode penandatanganan, maka Bapak Ibu akan membuat draft pak. Setelah draft pak berhasil dibuat, maka penilaian dan persetujuan pak dinyatakan selesai. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah jika Bapak Ibu langsung ingin mengunggah tanda tangan basahnya, Bapak Ibu cukup unduh dulu, unduh draft paknya, kemudian di print, ditandatangan dan dicap oleh Bapak Ibu selaku pejabat penilai, baru Bapak Ibu mengunggah tanda tangan basah yang Bapak Ibu tanda tangani tadi. Nah, seperti ini. Setelah draft pak berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah mengunduh draft pak seperti yang saya sampaikan. Ketika diunduh, maka akan seperti ini hasilnya Bapak Ibu selaku pejabat penilai. Ada 3.
Ini Bapak Ibu tanda tangani sesuai dengan metode penandatangan yang dipilih tadi adalah tanda tangan basah, maka di tanda tangan kemudian dicap. Nah, draft pak yang diunduh, di print, ditanda tangan dan distempel, kemudian di-scan dalam bentuk PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1 MB. Kemudian Bapak Ibu pejabat penilai tinggal pilih unggah pak TTD basah seperti ini. Nah, filenya ingat Bapak Ibu ya, jangan sampai melebihi 1 MB. Jika dokumen berhasil diunggah, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. File tanda tangan basah telah terunggah. Jadi bawahan Bapak Ibu bisa langsung mendownload faknya secara langsung melalui e-key-nya masing-masing, melalui menu aksi ini ya. Nah, sampai di sini proses persetujuan pak oleh pejabat penilai kinerja selesai dan berhasil. Nah, untuk penambahan tahun-tahun berikutnya silahkan kita ulangi langkah yang sama seperti penambahan pak di tahun 2023 tadi. Nah, ini dia kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah langkah terakhir agar Bapak Ibu memperoleh pak tahun 2023 yang diajukan tadi. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin memperoleh paknya, Bapak Ibu tinggal login ke akun e-kin Bapak Ibu masing-masing dengan cara masukkan password, NIP, password, dan kode OTP. Pilih pada menu angka kredit, kemudian pada bagian aksi, itu Bapak Ibu pilih unduh pak. Setelah diunduh, maka paknya yang sudah ditandatangan basah tadi akan berbentuk seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki pak tahun 2023. Nah, untuk pengajuan pak tahun berikutnya, tahun 2024, 2025, dan seterusnya, langkahnya sama seperti penambahan pak tahun 2023 tadi ya Bapak Ibu. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan adalah SKP Bapak Ibu sudah harus dilakukan penilaian oleh pejabat penilai Bapak Ibu ya. Itu saja kuncinya. Nah, sekian dari saya, terima kasih.